Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Mbah Khalil menuntut ilmu ke kota Mekkah. Bahwa kemandirian Mbah Khalil juga nampak ketika beliau berkeinginan untuk menimba ilmu ke kota Mekkah. Karena pada masa itu, belajar ke kota Mekkah merupakan cita-cita semua santri. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan impiannya kali ini, Mbah Khalil tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Dan kemudian setelah Mbah Khalil memutar otak untuk mencari jalan keluarnya, akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren yang berada di Banyuwangi. Karena pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang sangat luas, dan selama nyantri di Banyuwangi, Mbah Khalil nyambi menjadi buru, yakni pemetik kelapa pada gurunya. Dan untuk setiap pohonnya, beliau mendapatkan upah 2,5 sen, yakni uang yang diperolehnya tersebut beliau tabung. Sedangkan untuk makan, Mbah Khalil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Dan kemudian menjadi juru masak teman-temannya. Dari situlah Mbah Khalil bisa makan gratis. Pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 24 tahun, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke kota Mekkah. Akan tetapi, sebelum berangkat, Mbah Khalil menikah dahulu dengan Nyai Asik, putri perempuan Lodra Putih. Dan setelah menikah, berangkatlah beliau ke kota Mekkah. Dan memang benar, untuk ongkos pelayarannya bisa ditutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, Mbah Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukan Mbah Khalil bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi beliau untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar pelayarannya atau perjalanannya selamat menuju ke kota Mekkah. Bahwa pada tahun 1276 Hijriah atau 1856 Masehi, Mbah Khalil belajar di kota Mekkah. Di Mekkah, Mbah Khalil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani atau guru ulama Indonesia dari Banten. Bahwa di antara gurunya di Mekkah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, kemudian Syed Ahmad bin Jaini Dahlan, dan selanjutnya kepada Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, kemudian kepada Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani. Beberapa sanad hadis sudah diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi atau Bima Sumbawa. Dan sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan oleh orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia pada umumnya adalah Mbah Khalil. Belajar
pada syekh dari berbagai mazhab, bahwa beliau termasuk kecenderungannya mengikuti mazhab Syafi'i, di mana tak dapat disembunyikan. Karena itu tak heran kalau kemudian beliau lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermadhab Syafi'i. Dan konon selama di kota Mekah, Mbah Khalil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Bahwa realitas ini bagi teman-temannya cukup mengherankan. Teman seangkatan Mbah Khalil antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, bahwa mereka semua itu tak habis pikir dengan kebiasaan dan sikap keprihatinan atau memerhatikan temannya itu, bahwa kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi oleh ajaran ngerowot dari Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Bahwa Mbah Khalil sewaktu belajar di kota Mekah seangkatan dengan juga Kiai Haji Hashim As'ari, kemudian Kiai Haji Wahab Kasbulo, dan juga Kiai Haji Muhammad Dahlan. Namun ulama-ulama dahulu punya kebiasaan memanggil guru sesama rekannya, dan Mbah Khalil yang dituahkan dan dimuliakan di antara mereka. Bahwa sewaktu berada di kota Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Khalil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diberlukan oleh para pelajar. Bahwa diriwayatkan pada waktu itu timbul niat atau ilham antara mereka bertiga, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Mbah Khalil, dan Syekh Saleh As-Samarani, yaitu ingin menyusun kaidah penulisan huruf pegon, di mana huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda. Bahwa huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu atau Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Bahwa Mbah Khalil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah, maka sewaktu pulang dari Mekah beliau terkenal sebagai ahli atau pakar nahwu, juga ilmu fikih, torekot, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Mbah Khalil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di desa Cengkebuan, yakni sekitar 1 kilometer arah barat laut dari desa kelahirannya. Demikianlah kisah tentang Mbah Khalil belajar di kota Mekah.